Assalamualaikum. Kali ini kisah bersaudara karena Allah. Kisah seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya seiman di daerah lain sebagai cinta karena Allah, maka Allah mencintainya karena kecintaannya kepada saudaranya itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung lain. Lalu Allah mengutus satu malaikat menunggu di jalan yang akan dilaluinya. Tatkala dia datang, malaikat berkata, "Engkau hendak kemana?" Ia menjawab, "Aku hendak mengunjungi saudaraku di kampung ini." Malaikat bertanya, "Adakah suatu nikmat atau budinya padamu yang hendak engkau tunaikan?" Ia menjawab, "Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah." Malaikat berkata, "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk memberi kabar bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah." Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1988. Maksud dari lafaz saudara di sini adalah saudara seiman, bukan saudara karena nasab atau hubungan keluarga. Hikmah dari kisah ini adalah pertama bahwa adalah keutamaan untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini memberi motivasi untuk mencintai orang lain dengan ikatan yang tak akan terputus, yakni ikatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cinta karena Allah menjadi penyebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, marah karena Allah, menikahkan karena Allah, maka sempurnalah imannya." Hadis riwayat At-Tirmizi juz 4 halaman 670. Hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang yang saling mencintai karena kemuliaanku? Pada hari ini mereka berada di bawah naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku." Hadis riwayat Muslim halaman 1988. Dalam hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, "Aku mewajibkan kecintaanku kepada dua orang yang saling mencintai karena aku, saling bergaul karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku." Hadis riwayat Malik juz 2 halaman 954. Kemudian hikmah yang kedua adalah keutamaan saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka penyuruh menyerunya, 'Engkau baik dan baik pula perjalananmu. Engkau telah menyiapkan tempatmu di surga.'" Hadis riwayat At-Tirmizi juz 4 halaman 365. Dan hikmah yang ketiga bahwa dalam kisah ini terdapat keterangan bahwa malaikat datang membawa berita gembira dari Allah kepada selain Nabi. Kedatangan malaikat dalam wujud manusia memungkinkan manusia untuk berinteraksi dan berdialog dengannya, karena adanya perbedaan antara alam cahaya dengan alam tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kalau kami jadikan Rasul itu dari kalangan malaikat, tentunya kami jadikan dia dalam wujud laki-laki." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 9. Hikmah yang keempat bahwa dalam kisah ini disebutkan pula bahwa persaudaraan yang pengikatnya adalah iman dan hubungan dengan Allah lebih kuat daripada hubungan nasab atau keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.